Dipicu ledakan genset, Rumah Sakit Adera Ashifa Pacar Harjo di Brebes, Jawa Tengah terbakar. Besarnya api dengan cepat menghabiskan 4 ruangan, diantaranya kamar jenazah. Kobaran api membumbung tinggi di Rumah Sakit Ashifa Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Besarnya api membuat panik pasien dan keluarga pengunjung rumah sakit. Kebakaran diduga dipicu ledakan genset. Akibat kejadian ini 4 ruangan habis terbakar, salah satunya kamar jenazah. Adanya api dari ruang genset, dari gensetnya itu tersebut mengeluarkan api seperti itu. Terus api itu membakar ruangan apa? Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang sartas. Ya. Api padam setelah 8 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kasus kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, keluarga pasien ngamuk di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Sungai Penuh, Jambi. Keributan terjadi karena keluarga pasien merasa tidak dilayani dengan baik dan ditelantarkan. Keluarga pasien ini mengamuk saat berada di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Mayor Jenderal H.A. Thalib, Kota Sungai Penuh, Senin siang viral di media sosial. Rumah Sakit Umum Daerah dituding tidak melayani dengan baik dan menunda-nunda operasi. Padahal pasien disarankan operasi oleh dokter jaga di IGD karena pendarahan yang tiada henti akibat luka di jari tangan sejak Minggu malam. Namun hingga Senin siang belum ada tindakan operasi. Keluarga pasien berusaha menanyakan ke perawat, malah diminta mencari kain kasa di apotek. Emosi kepada perawat, merasa pihak rumah sakit menelantarkan pasien. Anak saya sampai jam 12 tuh belum juga dioperasi. Disitulah kami timbul emosi, kami marah-marah dan menantu saya ini marah-marah sama suster yang penjaga ruang sakit bedah itu kan. Belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit Sungai Penuh dengan kejadian ini. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapiur Gandhi melaporkan. Pemirsa, jangan anggap masalah mengisi daya atau mencharge telepon genggam. Seorang pria ditemukan tewas diduga tersengat listrik saat menggunakan telepon genggam sambil dicas. Korban tewas dengan separuh tubuh menghitam seperti luka bakar. Naas kisah Sri Widodo. Pria berusia 35 tahun ini ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sebagian tubuhnya, mulai dari dada hingga wajah, menghitam seperti luka bakar. Diduga korban tewas tersengat listrik saat menggunakan ponsel sambil mengisi daya atau sambil dicas. Kayaknya mah gara-gara kesetrum itu Pak, main HP sambil tiduran, sambil dicas gitu kesetrum. Emang bisa bilang disetrum kenapa? Waktu dilihat jenazahnya? Soalnya jenazahnya tangannya juga dekat sama kabel gitu, roloran kabel terminal itu, sambil ngecas. Kematian korban diketahui saat tetangga curiga mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah kontrakan. Saat dilihat dari jendela, korban telah tergeletak meninggal dunia. Ada yang hitam itu kenapa? Ada yang hitam dekat bagian mukanya, sama tangan. Dugaannya sementara itu apa, Pak? Ya belum tahu, nanti yang itu yang RSPD yang bisa menentukan. Meski kondisi korban menghitam seperti luka bakar, polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Sri Widodo dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja. Kasusnya ditangani unit reskrim Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan.
Pada kasus judi online yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Digital, Kapolri Jenderal Listio Sigit berkomitmen akan menindak siapapun selama bisa dibuktikan. Diketahui nama Menteri Koperasi Budi Ari disangkut pautkan dengan kasus judi online yang menyeret 11 pegawai Komdigi. Kasus judi online yang melibatkan ASN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital atau KONDIGI terus dikembangkan. Saat rapat dengan Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyampaikan anak buahnya telah menangkap terduga pelaku lainnya di Malaysia. Kemarin kami menangkap ke Malaysia, tadi malam kita bawa pulang, dan saat ini sedang terus kita lakukan upaya pengembangan untuk mengarah kepada kelompok pelaku, baik dari oknum ataupun dari kelompok bandar yang saat ini sedang kita dalami. Nanti akan secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan. Sebelumnya, mantan Menkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan. Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya, kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online, Adi Kiswanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur legal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4, 4 unit bangunan, hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Tim Liputan melaporkan. Tim Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 pelaku afiliator yang mempromosikan judi online di kota Cimahi, Jawa Barat. Kelima tersangka ini merupakan selebgram yang diupah Rp450.000 untuk mempromosikan judi online di akun media sosialnya. Lima selebgram ini hanya bisa tertunduk malu saat digiring tim Satuan Tugas Astacita Reserse Kriminal Polres Cimahi. 5 tersangka judi online ini diringkus tim Satuan Tugas Astacita Reserse Kriminal Polres Cimahi karena sengaja mempromosikan judi online di kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. 5 tersangka ini terungkap setelah polisi melakukan patroli cyber dan melacak aktivitas para tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 handphone, 5 lembar printout screenshot Instastory, 5 lembar printout screenshot akun Instagram, 5 lembar printout screenshot situs web judi online. Kepada polisi, seorang tersangka mengaku dari hasil mempromosikan judi online selama 6 bulan dirinya telah mendapat upah hingga 11 juta rupiah untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Sementara Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan modus para pelaku menyematkan link judi online pada unggahan atau postingan cerita di akun sosial media Instagram, di mana saat diklik story-nya secara otomatis korban akan masuk ke dalam aplikasi judi online. Para pelaku ini menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi akun judi. Diketahui para selebgram ini direkrut menjadi afiliator judol karena memiliki banyak pengikut hingga 250.000 pengikut di akun Instagramnya dengan iming-iming upah 450.000 setiap 2 pekan sekali. Para tersangka kini terancam hukuman maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.
Pemirsa, kawasan Cilincing menjadi wilayah tertinggi jumlah pemain judi online di Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pun mendatangi langsung area kawasan Semper Barat Cilincing untuk mengajak langsung masyarakat memerangi judi online. Sementara Mutia juga akan segera memecat ke-10 oknum ASN Komdigi yang terlibat judi online. Artinya kita ingin mengajak semua bahwa judi online ini diperanginya tidak cukup hanya di Komdigi tapi lintas elemen masyarakat. Kalau di internal kan kita sudah nonaktifkan dan mungkin dalam 1-2 hari kita berhentikan dari PNS karena harus menunggu update dari kepolisian. Jadi kalau sudah jelas ada suratnya, sudah jelas 7 hari dari penahanan, itu kami sudah bisa memberhentikan. Dalam 1-2 hari ini kita akan berhentikan. Pemirsa, posko pengaduan atau posko lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden Jakarta ramai didatangi warga. Puluhan warga bahkan terlihat antri demi bisa melakukan pengaduan masalahnya. Dan berikut laporan Jen Cahyani serta juru kamera Rizky Solehudin. Pemirsa, memasuki hari kedua program pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Ini animo masyarakat atau warga Jakarta masih tinggi untuk datang langsung melakukan pengaduan atau laporan atas keluhan atau masalahnya masing-masing, dan mereka berharap untuk masalah yang diadukan atau dikeluhkan oleh mereka akan sampai ke Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan nantinya akan mendapatkan solusi. Dan untuk prosedurnya sendiri ini di Istana Wakil Presiden dibuka dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang dan ini dia pemirsa antriannya. Untuk warga yang datang langsung mereka dapat mengantri terlebih dahulu untuk nantinya dapat mendapatkan nomor antrian dan akan dipanggil satu persatu ke dalam untuk mereka menyampaikan keluhan atau pengaduan mereka ke staf yang ada di dalam Istana Wakil Presiden untuk kemudian nantinya diharapkan akan ada solusi dari masalah atau pengaduan yang dilakukan oleh warga Jakarta. Dan tidak hanya warga Jakarta saja, namun ini dari Istana Wakil Presiden sendiri juga menerima untuk pengaduan masyarakat tidak hanya dari Jakarta tapi dari seluruh Indonesia. Dan seperti kita ketahui pemirsa, program lapor Mas Wapres ini yang dibuat oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini pernah juga dilakukan saat beliau menjabat sebagai Wali Kota Solo dan saat itu programnya Lapor Mas Wali, dan saat ini ketika sudah menjadi Wakil Presiden lalu kemudian programnya diadakan kembali Lapor Mas Wapres sebagai suatu wadah bagi warga atau masyarakat yang ingin mengeluhkan atau mengadukan masalah mereka untuk nantinya mendapatkan solusi, karena nanti masalah-masalah akan dikumpulkan dan juga akan dikoordinasikan untuk menjadi atensi, akan dikoordinasikan kepada kementerian-kementerian terkait. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Rizky Solehudin melaporkan. Pemirsa, pemain timnas Indonesia yang baru saja diambil sumpah WNI, Kevin Dix, akhirnya tiba di Jakarta. Kevin Dix langsung menuju hotel tempat pemain timnas menginap dan langsung menjalani sesi latihan bersama skuad Merah Putih. Tak butuh waktu lama, 4 hari setelah diambil sumpah WNI di Copenhagen, Denmark, Kevin Dix akhirnya tiba di Indonesia. Didampingi anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, Kevin Dix mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Dengan penuh senyuman pada awak media, setibanya di bandara, Kevin langsung menuju mobil yang telah disiapkan. Pemain keturunan Maluku ini kemudian langsung menuju hotel tempat pemain timnas menginap. Sesampainya di sana, Kevin disambut para punggawa timnas termasuk sang pelatih Shin Tae-yong. I'm really blessed with the people around here. The support on the airport, the support from social media. I love it, and I want to thank everybody for it. Can't wait to see you all guys on Friday. Love to see the support, and yeah, I'm really excited. Sore harinya, Kevin langsung bergabung dengan skuad Garuda untuk menjalani sesi latihan terbuka di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Selain Kevin Dix, sejumlah pemain timnas juga tiba Selasa kemarin. Ada Tom Hay dan Shane Patinama yang menyusul para pemain lainnya yang tiba terlebih dahulu.
Ini artinya seluruh pemain abroad di kubu timnas Garuda sudah lengkap dan semakin siap menjalani persiapan melawan Jepang 15 November mendatang. Dari Tangerang, Banten dan Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, persiapan terus dikebut jelang laga Indonesia kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal dalam menghadapi Samurai Biru Jepang. Lengkap sudah pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melakoni pertandingan kontra Jepang dan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 27 pemain kecuali Mads Hilgers jalani latihan di Stadion Madia Senayan Jakarta. Kevin Dix, punggawa terbaru skuad Garuda pun langsung ikut dalam sesi latihan bersama pemain lainnya. Hadapi Jepang yang di atas kertas memiliki kemampuan di atas Indonesia, Shin Tae-yong berharap para pemain dapat tampil percaya diri di lapangan nanti. 일본은 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감, 그리고 피지컬 쪽이나 모든 면에서 우리가 지지 않는다는 그런 강한 멘탈을 갖고 부딪히는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. STY juga buka suara soal absennya Mads Hilgers. Cedera yang dialaminya membuat Hilgers terpaksa batal membela timnas Indonesia di pertandingan melawan Jepang. 내가 안 부른 것이 아니고 팀에서 메이스가 햄스트링이 안 좋다고 와서 못 부르게 됐다고. Sementara itu Justin Hubner yakin Indonesia mampu menyamai permainan timnas Jepang. Pasalnya skuad merah putih tak kalah memiliki banyak pemain yang berkualitas. They're like J-League players are really good, like what I said before, really technical. But yeah, we have a lot of quality here. We have a couple guys who play Champions League in the Dutch league, so we have also good players, and not only them. Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November mendatang. Skuad Garuda harus meraih poin penuh atau minimal imbang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Khairuddin melaporkan. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ajang ASEAN Futsal Championship 2024 yang digelar di Thailand. Dengan kemenangan ini, Timnas Futsal menyudahi puasa gelar selama 14 tahun. Timnas Futsal terakhir kali menjuarai ajang ini pada tahun 2010 lalu. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar bersama ratusan fans olahraga futsal tanah air menyambut kedatangan Timnas Futsal Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Para pahlawan Timnas Futsal Indonesia berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen ASEAN Futsal Championship 2024 di Thailand, usai mengalahkan Vietnam 2-0 di babak final. Di Hari Pahlawan kemarin, teman-teman pemain atlet Timnas Futsal kita sudah menjadi pahlawan yang sesungguhnya dan berhasil memenangkan piala ini. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua setelah 14 tahun menanti, akhirnya bisa kita bawa kembali. Dan ini menandakan bahwa futsal Indonesia naik kelas dan kita akan terus berlatih lebih keras lagi, mempersiapkan ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Setelah 14 tahun kita puasa gelar, alhamdulillah piala ini balik lagi ke Indonesia. Ini juga berkat doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tanpa mereka semua kita bukan apa-apa. Kemenangan Timnas Futsal di ajang AFC 2024 menjadi pengalaman berharga untuk menghadapi berbagai turnamen internasional lainnya. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026 yang rencananya digelar pada 14 hingga 31 Mei 2026. Dari Jakarta, Salam Rahmat Dias Triawan, iNews melaporkan. Sebuah sindikat menyembunyikan narkotika jenis kokain dalam kemasan kue impor bernilai miliaran rupiah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Seputar iNews Pagi.
Pemirsa, viral di media sosial, seorang pelajar SMAK Surabaya dipaksa sujud dan menirukan gonggongan anjing oleh orang tua salah satu pelajar. Pelaku tidak terima sang anak disebut mirip pudel oleh korban. Kasus ini pun berlanjut ke jalur hukum. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan apa-apa. Video viral pelajar berinisial ES yang dipaksa bersujud dan menggonggong oleh orang tua pelajar berinisial EMS menjadi perbincangan publik. Menggonggong dan apa? Biarin. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh orang tua pelajar ES. Insiden terjadi pada 21 Oktober. Saat itu ES bercanda dengan menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti pudel. Namun EMS melaporkan candaan itu kepada orang tuanya, Ivan Sugianto, hingga terjadilah peristiwa yang memicu trauma tersebut. Akibat insiden tersebut, orang tua ES kini menuntut keadilan. Saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua. Sementara pihak sekolah juga sudah menyerahkan penanganan kasus ini ke kepolisian. Tentu mereka khawatir jangan sampai kayak begini terjadi pada anak saya. Nah, jadi saya pikir ya sudah, kita serahkan saja kepada kepolisian, ke Polrestabes Surabaya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi perhatian serius pihak berwenang agar tidak terulang. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, waspadalah pada pelaku kejahatan di jalan raya. Pencuri kaca spion mobil nekat beraksi di tengah kemacetan Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Pelaku mematahkan kaca spion sebuah mobil dan dengan santai meninggalkan lokasi kejadian. Seorang pengemudi merekam tindak kejahatan yang terjadi di depan matanya. Pelaku pencurian spion mobil beraksi di tengah hujan dan kemacetan Jalan Tomang Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku meninggalkan lokasi dengan berjalan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Peristiwa ini membuat resah pengguna jalan. Seorang pengemudi bahkan pernah memergoki dan mengejar pelaku pencurian spion mobil. Ngalamin, Mas. Pernah ngeliat dan pernah mergokin dan sempat ngudak pelaku. Sempat ngejar dan dia lari ke arah kampung. Pengguna jalan diharap waspada. Pelaku pencurian kerap beraksi di tengah kemacetan, terutama saat hujan lebat, di mana lebih mudah melarikan diri. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Waspada jika memperoleh kiriman atau titipan dari orang tak dikenal. Sebuah sindikat menyembunyikan narkotika jenis kokain dalam kemasan kue impor. Paket kokain yang ditemukan dalam kue bernilai miliaran rupiah. Narkotika dalam kue impor. Itulah yang ditemukan Satuan Narkoba Polrestabes Bandung saat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Polisi sempat kesulitan mencari barang bukti, namun saat digeledah ditemukan 2 bungkus kue impor dalam koper. Curiga, kemasan kue dibongkar dan ditemukan narkotika kokain di dalamnya. Petugas mendapati belasan paket kokain dengan total berat 236 gram bernilai miliaran rupiah. Pemilik barang berinisial YP langsung diamankan di Mapolrestabes Bandung. Ini pengedar, dan kita juga merasa baru kali ini, bukan baru ini, maksudnya memang baru Bandung ini ternyata sudah ada kokain juga yang mulai beredar dan cukup besar peredarannya. Ini 236 gram. Tersangka YP merupakan satu dari 17 pelaku pengedar narkoba yang ditangkap petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung dalam sepekan terakhir. Pengedar narkotika diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan.
Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan meringkus 2 kurir narkoba antar provinsi saat melintas di Kota Pinang menuju Rokan Hulu, Riau. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan sabu seberat 25 gram. Dua pemuda berinisial R dan S warga Tanjung Ledong, Labuhan Batu Utara terduga kurir narkoba ini tak berkutik saat digeledah Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan. Salah satu pelaku diketahui masih di bawah umur. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu seberat 25 gram. Keduanya ditangkap saat akan menyelundupkan narkotika jenis sabu dari Labuhan Batu Utara menuju Rokan Hulu, Riau. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hukumannya? Ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Polisi kini masih memburu bandar besar yang mengendalikan kedua kurir tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. 3 orang wanita korban perdagangan orang di Palopo, Sulawesi Selatan berhasil diselamatkan Polres Kota Palopo. Sementara 1 pelaku beserta uang tunai hasil transaksi berhasil diamankan. Sebuah wisma di Kota Palopo, Sulawesi Selatan digerebek Badan Reserse Kriminal Polres Kota Palopo karena diduga menjadi lokasi tindak kejahatan perdagangan orang. 3 orang wanita korban perdagangan orang berhasil diselamatkan. ZA 26 tahun yang menjadi otak tindak pidana perdagangan orang ini langsung diamankan beserta uang tunai hasil transaksi. Pada penyidik, pelaku mengaku telah mengeksploitasi 3 wanita untuk dijual kepada pria hidung belang secara online. Korban tersebut dieksploitasi dengan cara direkrut oleh pelaku. Selanjutnya kita melakukan penangkapan terhadap lelaki SRS selaku pelaku yang mengeksploitasi korban tersebut untuk dijajakan melalui yang ditawarkan oleh pelaku kepada orang lain. Pelaku menggunakan uang hasil prostitusi online ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebuah ruko menjadi lokasi pembuatan obat terlarang di Tasikmalaya, Jawa Barat digerebek Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Selama ini pelaku menyamarkan aksinya dengan menjual air mineral. Ruko di Jalan Letjen Masudi, Tasikmalaya, Jawa Barat dijadikan pabrik pembuatan obat terlarang jenis trihexypenindil. Ditemukan sejumlah mesin produksi obat, bahan baku hingga obat yang sudah jadi. Saat penggerebekan ada 3 orang yang tengah melakukan proses produksi obat terlarang. Diketahui pabrik sudah beroperasi sekitar 6 bulan dan telah memproduksi obat sebanyak 1,5 juta butir per bulan. Polisi juga mengamankan 3 tersangka dari lokasi. Untuk produksi ini per bulannya mereka bisa di atas 1.500.000 butir. Sudah berapa lama beroperasi di sini? Oh, kurang lebih 6 bulan. Pak, ini kedoknya apa sih Pak? Kedok ininya? Jadi gini, ini masih berproses. Saya minta pada rekan-rekan media bersabar dulu sebentar. Kita masih ini kan memang kita butuh pengembangan lagi. Menurut Ketua RW setempat, pihaknya tidak mengetahui terkait adanya aktivitas pembuatan obat terlarang di tempat tersebut. Ajat menambahkan bahwa selama ini dirinya dan warga hanya mengetahui bahwa tempat tersebut menjual air mineral. Modusnya itu jualan air mineral, modusnya di depannya. Tapi ternyata di belakangnya udah ya seperti itu, banyak mesin-mesin yang buat produksi udah banyak. Diketahui trihexypenindil merupakan obat keras yang sering disalahgunakan untuk mendapatkan efek fly atau melayang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pria menjadi sasaran amuk massa usai menabrak sejumlah pengendara dengan mobil yang sedang dirental. Diketahui pelaku mengelabui pemilik rental dan membawa kabur mobil padahal jam sewa sudah selesai.
AZ, 42 tahun, dikepung warga saat berusaha membawa kabur mobil yang tengah direntalnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku juga menabrak sejumlah pengendara motor. Peristiwa berawal saat pemilik mobil rental melacak kendaraannya yang disewa pelaku karena waktu sewa sudah habis. Pelaku dan pemilik rental sempat bernegosiasi di dalam mobil dan sepakat menuju polsek terdekat. Namun pelaku justru membawa kabur mobil rental tersebut. Usai dihadang puluhan warga dan dihakimi massa, pelaku akhirnya ditangkap. Jadi kebenarannya itu betul, sempat dipukul dan dihancurkan beberapa kaca mobil. Yang dirusak apa saja warga, Bang? Yang dirusak kaca mobil, kaca kiri kanan, terus penganiayaan terhadap pemakai mobil rental tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dan dilakukan mediasi antara korban dengan pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia menjadi korban penipuan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku menurunkan korban dari mobil untuk mengambil barang dari rumah. Dalam rekaman CCTV di area rumah korban di Jalan Sunter Hijau 4, Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, nampak korban turun dari sebuah mobil. 4 pelaku menyuruh korban mengambil sejumlah barang berharga yang berada di rumah. Seorang penipu mengikuti korban dari belakang sambil mengintai situasi. Korban kembali keluar sambil membawa bungkusan berisi perhiasan, logam mulia, dan sejumlah uang. Pria tersebut pun pergi mendahului. Para pelaku mengelabui korban dengan menukar bungkusan barang berharga dengan garam dan 2 botol air mineral. Para pelaku menurunkan korban di pinggir jalan dan pergi melarikan diri. Pemirsa, paman dan keponakan di Kuningan, Jawa Barat ditangkap polisi karena melakukan pembunuhan seorang wanita di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku panik karena korban berniat melaporkan kasus pemerkosaan yang dialami. Jalan baru yang arah Polisi menangkap Endang Herman dan Irfan Teguh di Kuningan, Jawa Barat karena melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita di Karangjunti, Brebes. Paman dan keponakan ini mengakui melakukan pembunuhan pada korban. Pria berusia 57 dan 28 tahun ini membunuh karena korban akan melaporkan pada polisi dugaan pemerkosaan yang dilakukan. Pernah selingkuh di daerahnya, dia dendam sama suaminya. Ini kayak bapak. Iya. Terus bapak nggak mau nolak. Korban dibunuh dianiaya dengan senjata tajam dan ditemukan di sungai. Sebelumnya, korban diajak naik mobil dan dianiaya di dalamnya. Kalau dari fair awalnya ada tanda-tanda kekerasan. Saksi yang diperiksa berapa orang? Ya nanti itu. Kalau nanti setelah keterangan yang lain-lain nanti akan saya sampaikan nanti setelah keterangan yang lengkap. Korban mengenal pelaku usai menggade sepeda motornya dan menceritakan sakit hati karena suaminya telah berselingkuh. Jasad korban ditemukan warga bersimbah darah di bawah jembatan. Para tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini ibu kota Nusantara di Penajam Pasar Utara. Udara terjebak macet belasan jam. Saka pembunuhnya Kurnia Sarigan. Sementara itu di lini belakang Sinteyong masih punya Aparat gabungan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar razia di tempat hiburan malam dan karaoke di sepanjang jalur Pantura. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 7 orang tahanan berhasil kabur dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta. Mereka kabur melalui gorong-gorong saluran air ke arah samping rutan. Tujuh orang tahanan berhasil kabur dari pengamanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta.
Mereka menjebol beton saluran air di halaman belakang yang mengarah ke samping luar rutan. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah TKP. Pemeriksaan diawali dari ruang Brand Gang, sebuah ruang kosong antara area sel dengan dinding gedung. Ruang Brand Gang adalah titik di mana beton penutup saluran air dijebol. Polisi juga memeriksa teralis jendela yang dibobol. Namun polisi belum memberikan keterangan resmi bagaimana para tahanan bisa kabur. Nanti pimpinan jelasin. Ya, nanti cek jalan mana aja. Nanti pimpinan jelasin. Ya. Untuk menyelidiki kasus ini, petugas unit Reskrim Polsek Cempaka Putih beserta petugas dari BNN juga didatangkan ke lokasi. Dari sejumlah sumber, diketahui ketujuh tahanan merupakan tahanan kasus narkoba. Satu di antaranya diduga kuat merupakan gembong narkoba yang belum lama diringkus polisi dengan barang bukti 100 kg sabu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, mobil ambulans siaga desa seharusnya dipakai untuk melayani kebutuhan warga. Namun di Jombang, Jawa Timur, sebuah mobil ambulans dan motor milik perangkat desa diduga digadaikan kepala desa. Sudah 1 bulan ini, mobil ambulans siaga desa Kampung Baru, Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tidak terparkir di kantor desa, justru terparkir di rumah warga. Bukan untuk melayani warga, diduga digadaikan gas kepala desa Kampung Baru yang memiliki hutang kepada warganya 10 juta rupiah. Awalnya, Kades menggadaikan motor istrinya, namun diambil lagi. Akhirnya penerima gadai kebingungan mencari barang milik kepala desa yang bisa dibawa. Terpaksa mengambil ambulans siaga desa sebagai jaminan hutang yang belum dibayar kepala desa. Sebelumnya, motor milik perangkat desa juga pernah digadaikan. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Sudah berapa lama itu berlangsung? Sebulan ini. Baru sebulan. Terus untuk kegiatan pelayanan bagaimana? Tetap lancar, cuma kan yang bawa siaga itu kan orang sini juga. Jadi tetap dipinjamkan kalau ya, ada tetap orang sakit ya diantar, nggak masalah. Saat dikonfirmasi, kepala desa tidak berada di kantor. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang, Solahuddin Hadi Sucipto, sudah mendapatkan laporan mengenai sepak terjang kepala desa Kampung Baru. Camat Pelandaan dijadwalkan segera memanggil Kades Kampung Baru untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriyani. Kedua pejabat tersebut kini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot karena diduga meminta uang damai saat penanganan kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin juga ikut dicopot dan menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara. Kedua pejabat Polsek Baito ini saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam terkait kasus pelanggaran kode etik. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Tidak bang, maksud kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Tidak. Kalau masalah itu bagusnya langsung diselesaikan. Sebelumnya Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang sebesar 50 juta rupiah kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan terhadap siswanya, anak anggota polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya dalam persidangan pada 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan hukum. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mutarudin melaporkan. Aparat gabungan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar razia di tempat hiburan malam dan karaoke di sepanjang jalur Pantura.
6 pengunjung positif benzodiazepin. Satu persatu pengunjung, pegawai, dan pemandu lagu tempat hiburan malam di jalur Pantura Tuban diperiksa polisi. Sasaran utama razia gabungan kali ini yakni penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tempat hiburan malam yang berada di sepanjang jalur Pantura. Lalu petugas gabungan menyisir 2 tempat karaoke. Di ketiga tempat tersebut, puluhan pengunjung dan pemandu lagu dicek identitasnya serta menjalani tes urin. Dari tempat hiburan malam maupun tempat karaoke yang dirazia petugas, 86 orang melakukan tes urin. Dari hasil pemeriksaan, 6 pengunjung terindikasi benzodiazepin. Benzo sendiri merupakan semacam obat penenang. Ada 6 yang terindikasi benzo ya. Benzo itu adalah semacam obat penenang. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya akan kami ambil keterangan di kantor terkait dengan mungkin maksud dan tujuannya apa, apakah mungkin mereka mengidap penyakit ataupun obat ada resep dari dokter, kami belum mengetahui. Satres Narkoba Polres Tuban akan mendalami 6 orang yang terindikasi positif benzodiazepin tersebut. Razia serupa akan terus digelar oleh petugas gabungan untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan mengantisipasi peredaran serta penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka dari KPK kepada Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur dalam dugaan suap proyek PUPR di Kalimantan Selatan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beralasan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Syahbirin Nur atau Paman Birin tidak sesuai ketentuan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur tersangka kasus dugaan suap proyek di Kalimantan Selatan. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan dihadiri oleh tim kuasa hukum Syahbirin Nur atau Paman Birin dan juga kuasa hukum dari KPK. Dalam pembacaan putusan, Hakim Tunggal Afrizal Hadi menyatakan penetapan Syahbirin Nur sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam lingkup Dinas PUPR dinyatakan tidak sah sesuai KUHP. Hal-hal yang pokok, terutama mengenai penerbitan sprindik, penerbitan SPDP, dan kemudian penetapan tersangka dari Pak Syahbirin Nur dinyatakan unprosedural, sehingga seluruh isi atau substansi dari penetapan-penetapan tadi dinyatakan tidak sah. Diketahui KPK mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan pada 8 Oktober lalu. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama melaporkan. Sidang lanjutan korupsi timah yang diduga mengakibatkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kali ini majelis hakim menghadirkan Tamron alias Aon, pihak swasta, pemilik smelter yang merupakan satu dari 22 terdakwa. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan Bangka Belitung tahun 2015-2022. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan 4 saksi ahli, menghadirkan salah satu terdakwa Tamron alias Aon, pihak swasta yang merupakan pemilik smelter dari CVVIP. Usai mendengarkan pendapat para ahli, kuasa hukum Tamron meyakini jika kliennya tidak bersalah lantaran adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung. Ada langkah-langkah yang tidak serta-merta bisa seseorang itu dijadikan tersangka atau dinyatakan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Ada prosedur yang mendahuluinya yang menurut kami itu tidak terpenuhi. Tercatat 22 terdakwa diantaranya Harvey Muiz, suami artis Dewi Sandra,
Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, mantan Dirut PT Timah, Bambang Gatot Aryono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Supianto, mantan PLT Kadis ESDM Bangka Belitung, dan Tamron alias Aon. Akibat ulah para pelaku, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Para pemain timnas Indonesia mengaku siap hadapi raksasa Asia Jepang di laga nanti. Pertandingan ini dinilai sebagai ujian positif bagi timnas untuk menunjukkan kualitas melawan tim-tim hebat. Very strong opponent, great challenge for us to show our qualities against a top opponent like that. We were already scouting the opponent, and of course they have clear qualities everywhere on the pitch. But I think it's a great opportunity to show us as a country, and then hopefully to give GBK the right energy so we can get a great result. Tentunya semua pemain Jepang berkualitas. Mungkin kita nggak harus waspada sama satu orang, tapi harus secara tim. Ratusan warga saling dorong demi susu sapi gratis yang dibagikan peternak di Semarang, Jawa Tengah. Namun para peternak bagai jatuh tertimpa tangga. Serbuan susu impor masih belum teratasi, kini mereka harus menghadapi kenyataan koperasi mulai membatasi pembelian susu. Kedatangan mobil bak terbuka pengangkut ribuan liter susu langsung diserbu warga Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Ratusan warga saling berebut, berdesakan hingga saling dorong demi mendapatkan susu sapi gratis. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, ribuan liter susu sapi ludes. Aksi bagi-bagi susu gratis ini merupakan bentuk kekecewaan para peternak sapi perah. Karena ada pembatasan susu, itu bukannya kok susu kaleng-kaleng itu tidak, tapi susu yang paling bagus itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena apa? Karena dari pabrik, saya tidak menyebutkan salah satu pabrik, itu ada pembatasan penerimaan susu. Pembatasan kuota dari industri pengolah susu atau IPS mulai berdampak. Sejumlah pengepul dan koperasi mulai melakukan pembatasan penerimaan susu dari peternak. Di antaranya Koperasi Unit Desa KUD Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Biasanya KUD Mojosongo menyalurkan 23.000 liter atau 23 ton susu sapi ke IPS. Namun saat ini hanya bisa menyalurkan 18.000 liter atau 18 ton susu sapi sesuai permintaan. Untuk peternak kami masih menerima selama ini sampai kami masih bisa memasarkan mungkin ke tempat-tempat lain, tetapi untuk 2 minggu terakhir memang kami sudah tidak bisa memasarkan lagi, makanya kami juga memberlakukan kuota terhadap peternak. Kondisi ini membuat para peternak maupun pengepul merugi karena tidak bisa lagi menjual habis persediaan susu sapi. Dikhawatirkan bila pemberlakuan kuota masih terus berlanjut, peternak maupun pengepul akan gulung tikar. Dari Semarang dan Boyolali, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama BNPB dan kementerian terkait menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Selain membahas persiapan jalur logistik dan kesiapan lokasi rumah bantuan, Gibran juga akan turun langsung meninjau lokasi bencana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi arahan terkait penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Memastikan pemerintah hadir dalam penanganan darurat bencana erupsi tersebut. Hal ini disampaikan Gibran saat memimpin rapat koordinasi di kantor BNPB. Perlu perencanaan yang matang baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang soal pengaturan persediaan logistik dan kesehatan kepada pengungsi. Hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Indonesia mengusulkan agar tekanan terhadap Israel untuk menghentikan kebrutalannya terhadap Palestina terus ditingkatkan. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengajak menghentikan seluruh hubungan ekonomi dengan Israel dan mendesak PBB untuk segera mengeluarkan Israel dari keanggotaan.
Kekejian Israel terhadap Palestina yang meluas hingga Lebanon membuat negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab menggelar pertemuan dalam sebuah konferensi luar biasa. Konferensi yang diikuti lebih dari 30 negara dilaksanakan di Riyadh, Saudi Arabia. Sejumlah kepala negara hadir dalam konferensi ini termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, dan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anies Mata yang mewakili Presiden Prabowo. Dalam kesempatan ini, Anies Mata menggunakan bahasa Arab menyampaikan 5 resolusi. Seluruh usulan resolusi ini berhasil dimasukkan dalam rekomendasi hasil konferensi. Antara lain, Indonesia meminta penguatan upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri kekejaman Israel di Gaza dan Lebanon, apalagi potensinya bisa semakin meluas dan tidak terkendali. Hubungan ekonomi dalam bentuk apapun harus diputus, termasuk menghentikan seluruh proyek yang terkait Israel dan korporasinya. Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk mengucilkan Israel dan mendesak pencabutan keanggotaannya di PBB. Kita menghentikan semua proyek yang sedang berlangsung di negara anggota OKI saat ini dari Israel. Dan pada waktu yang sama sebagai gantinya meningkatkan volume perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota OKI, khususnya pada produk-produk yang secara genuin diproduk oleh negara-negara anggota OKI. Kekejaman Israel terhadap Palestina merupakan ujian berat bagi Organisasi Kerjasama Islam OKI. Dari Riyadh, Arab Saudi, Heri Kurniawan melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC 2024 di Kota Lima, Peru. KTT APEC akan dihadiri para pemimpin dan delegasi dari 21 negara anggota APEC. Dan berikut laporan Esra Ambarita dari Kota Lima, Peru. Pemirsa, untuk ketiga kalinya negara Peru resmi menjadi tuan rumah untuk digelarnya KTT APEC 2024. Di tempat saya berdiri akan menjadi tempat bagaimana nanti para jurnalis maupun sejumlah delegasi akan masuk langsung ke gedung di tempat nanti diberlangsungkannya dari KTT APEC 2024. Adapun tema yang diusung untuk KTT APEC 2024 ini yakni Empower, Include, dan Grow, yang mana membahas 3 prioritas isu. Yang pertama adalah perdagangan, kemudian juga membahas digitalisasi, hingga membahas pertumbuhan yang berkelanjutan. Tentunya dalam hal ini akan dihadiri 21 negara anggota APEC, yang salah satunya adalah dari negara Indonesia, yang mana informasi yang kami terima akan langsung hadir pada 13 November waktu di negara Peru nanti sekitar pukul 5 sore, yakni kehadiran dari Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto yang juga akan hadir untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan APEC 2024 ini. Menjadi hal menarik karena untuk pertama kalinya dari Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di KTT APEC 2024 ini, dan ini usai dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dan selain itu pemirsa, tidak hanya di sisi depan maupun di sisi belakang, sejumlah pengamanan juga dilakukan dalam agenda APEC 2024 ini, yakni pengamanan dari kepolisian, kemudian juga penjagaannya diberlakukan dengan ketat, tentunya ini demi kelancaran APEC yang berlangsung di Kota Lima, Peru. Dari Kota Lima, Peru, Esra Barita, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima pujian dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dalam percakapan singkatnya melalui telepon saat berada di Washington DC. Prabowo berniat bertemu secara langsung dengan Trump untuk memberi selamat atas terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden Amerika periode 2025-2029 serta membahas sejumlah kerjasama antar Indonesia dan Amerika. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, I've been, Very good, the English. I've been to, all my training is American, sir. That's great. Pemirsa masih peduli bersama Golden Tulip Spring Hill, Bandar Lampung dan Brigif 4 Marinir menanam mangrove di Marines Eco Park Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan baik di darat maupun di laut.
Ratusan pelajar bersama masyarakat pesisir dibantu personil Brigif 4 Marinir menanam 20.000 bibit mangrove dari 100.000 mangrove yang akan ditanam di Marines Eco Park, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Aksi sosial MNC Peduli bersama Golden Tulip Spring Hill, Bandar Lampung dan Brigif 4 Marinir ini untuk menjaga ekosistem mangrove yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim, melestarikan ekosistem laut dan darat, serta dapat mencegah abrasi yang diakibatkan oleh gelombang laut. Kita mendukung campaign dari SDGs atau Social Sustainability Development Program, di mana salah satunya bagaimana kelestarian alam dan keberlangsungan hidup yang lebih baik sebagai salah satu program dari PBB yang kita dukung. Dan ini merupakan bentuk kepedulian kami dalam mengurangi pemanasan global yang bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga sebagai isu internasional, dan berharap kegiatan ini menjadi contoh juga untuk menggerakkan korporasi lainnya dan juga masyarakat dalam membudidayakan mangrove di Indonesia. Kegiatan penanaman mangrove ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Ini adalah sesuatu yang sangat berarti, yang memiliki kontribusi besar bagi penghijauan di sekitar pantai di Provinsi Lampung. Bagi masyarakat, jagalah ekosistem laut dengan sebaik-baiknya, dengan tidak merusak hutan di sekitar pantai, dalam hal ini pohon-pohon mangrove yang sudah ada, tetapi ikutlah berpartisipasi menjaganya dan menanam kembali. Dalam kegiatan ini, mangrove yang digunakan merupakan hasil dari pembibitan oleh petani mangrove dengan mengolah buah mangrove atau propagul. Hal ini sebagai bentuk partisipasi dalam proses pelestarian budidaya mangrove dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno disambut lagu Persija. Sementara di Jagakarsa, Jakarta Selatan, calon wakil gubernur lainnya Suswono mendengarkan curhat para ibu rumah tangga dalam menghadapi permodalan usaha. Anak-anak muda Tanah Abang pendukung Persija menyambut Rano Karno saat tiba di Pasar Tanah Abang. Mereka menyanyikan lagu Persija Jakarta Kota Gue dengan penuh semangat. Sidul berkeliling Pasar Tanah Abang mulai dari Blok A hingga Blok B. Tidak hanya berkeliling, Sidul juga menyapa pengunjung dan berdialog dengan para pedagang Pasar Tanah Abang. Suswono, calon wakil gubernur Jakarta lainnya, berkunjung ke kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Suswono mendengarkan curahan para ibu rumah tangga, terutama masalah permodalan bagi UMKM. Dukungan terhadap pelaku UMKM bukan hanya soal bantuan finansial, melainkan juga keterampilan peningkatan. Dari Jakarta, Ismalia Suryalisanto dan Raga Firdaus melaporkan. Aktif menggelar berbagai kegiatan edukasi pasar modal, PT MNC Sekuritas meraih predikat sebagai anggota bursa pendukung terbaik dan anggota bursa dengan aktivitas edukasi terbanyak dalam ajang Investor Reward Program 2024. Sepanjang tahun 2024, unit bisnis di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini telah melaksanakan 214 kegiatan edukasi kepada para investor Indonesia. PT MNC Sekuritas berhasil meraih 2 kategori penghargaan Most Active Structured Product Securities Company dari Bursa Efek Indonesia dalam penghargaan khusus Investor Reward Program 2024. Dinobatkan sebagai perusahaan pendukung terbaik dan teraktif memberikan berbagai edukasi pasar modal, MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus meningkatkan awareness mengenai produk pasar modal Indonesia serta mendorong aktivitas transaksi produk terstruktur. Kami telah melakukan edukasi sebanyak 214 kali. Which is kegiatan tersebut kita lakukan secara offline maupun secara online, di mana kita juga berkolaborasi dengan berbagai para pihak dan kami juga melakukan berbagai kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk ETF dan sektor warren kepada para investor Indonesia. Ajang Investor Reward Program 2024 merupakan program khusus dari Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan aktivitas investor serta transaksi produk reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan atau ITF dan waran terstruktur di pasar modal Indonesia. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.
Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Resa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.